Jesus said that his last word is Eli, Eli, lama sabachthani. That's according to who? Kepada Because Allah Luke, yang because Luke said, Luke just last word is it is finished. Aduh, ini apa lagi? Enggak, jadi ada dia bilang menurut gospel kalimat-kalimat terakhir Yesus itu Eli Eli sabachthani. Itu menurut siapa? Karena menurut Lukas kalimat Yesus terakhir itu telah selesai. Habis itu menurut Markus beda lagi, menurut Lukas beda lagi. Nah, di sinilah cara pandangmu yang salah, bro. Jadi yang mana yang benar? Makanya kamu diam gue jelas. Kalimat-kalimat terakhir itu yang mana yang benar coba? Empat-empatnya gospel beda-beda. Oke, ketika Yesus berkata sabachthani Nah, ini sih. Loh, kok itu nulis mas. Woi, oh, lo boleh ngetawain saudara gue nggak boleh karena gini ngetawain bro, kololan lo. karena gini bro. Yang mana kalimatnya? Kan dia 2 Petrus 1:20, 2 Petrus Tuh, kok ke surat Paulus ini kalimat terakhir Yesus yang Kita sama Paulus. makanya kita butuh jawaban bro. Nah kami punya kitab. Nah makanya dia terakhir. dengerin mau bilang kan sementara ada catatan kita mengatakan Petrus 1 ayat 20 jangan ditafsir serangan. Lalu kamu menafsirkan mana yang benar tolak. Ada salah. Mana? Tafsir di mana? Kan kalimat terakhir Yesus yang maka ketika saya mengatakan Eli Eli lama sabachthani saya menjelaskan kami asumsi. John bilang itu, Mark bilang itu, Matius bilang itu. Makanya bro, biar jelasin. Asumsinya. Nah ini kan nggak enak dengar asumsi. Kalau kau katakan asumsi, kau yang aku dengarkan. Kamu kan bilang menurut kalimat terakhir Yesus itu Eli Eli lama sabachthani. Sementara menurut gospel sendiri menurut Mark salah. Itu salah. Abis itu menutupi kebodohan dengan tawa-ketawa gitu kan. Dengerin ya. Saya tadi tidak katakan. Dengerin. Saya dari tadi tidak katakan. Dengerin. Saya dari tadi tidak katakan bahwa Eli masalah itu kali dulu ya. Saya tidak katakan. Saya mengatakan itu untuk mencegah si Goldan yang mengatakan bahwa yang panjang itu mayat. Sementara saya dia mengatakan dia riak Eli Eli sabachthani. Bukan saya mengatakan itu kalimat terakhir. Maka salah tafsir. Kemudian saya menjelaskan kau potong itu kapan gabrul? Enggak, kamu kan mau ngejelasin kan? Oke, jadi yang si ini ngomong ini, yang satu lagi ini ngomongnya begini, ngelihatnya itu dari mana? Aja, Kak. Ngomongnya gantian aja ya. Kamu diam dulu. Setelah itu selesai kamu ngomong. Dari tadi banyak bacot kamu. Oh, kalau kamu bilang banyak bacot, berarti kami yang harus mendengarkan kalian yang punya yang bukan punya kitab. Maksudnya nanti dulu Kak Jibril kasih waktu. Nanti setelah selesai kamu tanggapi. Namanya dialog. Gini loh, gitu. bro, ya, kalau anda itu kan ngotot tuh. Harusnya gini. Dari tadi Kak paling Saya juga bisa dalil Al-Quran kontradiksi saja bro. Kalau ada mau dalil yang bisa diganda, nggak bisa ditambah. Coba tunjukin. Tapi sebelum itu jelasin dulu kalimat Yesus waktu di atas kayu salib yang mana? Karena tadi Goldian nunjukin dari Sanhedrin, Goldian tadi nunjukin dari Sanhedrin, Yesus itu menurut Yahudi itu jam dulu baru digantung dan nggak dibilang disalib, digantung, nggak tahu digantung di mana. Habis itu kan situsnya Yahudi. Iya. Kamu dengerin sih apa yang saya bilang? Berarti Anda percaya kan itu? Itu datanya satu dan clear. Data kalian 4 gospel, 4-4-nya beda. Dia ngomong di atas salib apa? Tapi yang menuliskan kan ya? Bukan dong pasti. Sanhedrin tahu Sanhedrin nggak? Kamu tahu Sanhedrin nggak? Ya masalahnya Anda kamu tahu Sanhedrin nggak? Kok pertanyaan Rabi Yahudi kirim atau enggak? Kamu Sanhedrin nggak? Kitabnya itu yang Goldian baca itu dari Sanhedrin. Kamu Sanhedrin apa? Anda mau suatu pertandingan yang logikal falasi. Jadi seseorang yang tidak Anda masukkan ke dalam iman kami, aneh kamu. Loh justru perspektif dari luar itu mengkuatkan mestinya iman kalian. Sementara kalau data itu bidat tetap kami harus terima gitu. Oh enggak. Lalu kenapa dengan kamu ngotot? Tapi data sejarahnya bilang mestinya kalau rabi-rabi Yahudi memang benci sama Yesus atau seterusnya, dia pasti akan jopol itu digantung, bentuk disalib, nggak ada rejam-rejam. Kenapa tiba-tiba berlainan? Gini Jibril, perhatikan dalam satu kasus ada yang pro dan kontra. Kamu nggak bisa hindari itu, ya. Jadi supaya kamu mengerti dalam satu kasus, kalau kamu kontra setuju dengan yang kontra, kamu pikirkan kontra. Ketika kamu setuju dan pro, maka itu akan pro. Paham? Oke, nih. Poinnya, kalau kamu pengen mengetahui kebenaran, tanya kepada iman yang bersangkutan, bukan kepada orang yang itu namanya iman.
Loh, nggak yang nanya kita kebenaran. bicarakan apa? Yang kita bicarakan apa? Yesus itu di Kalau gue percaya, gue percaya Roh Kidul, gue tanya yang percaya sama Roh Kidul kan kotor. Iya dong, kamu nggak mungkin percaya. Iya, pasti dia bilang ada lah. Bagaimana kamu percaya ke yang kontra? Loh, kamu ketawa lagi tuh. Enggak, masa nanyanya sama yang beriman lah gimana sih? Kalau mau dapat informasi, tanya yang sama orang yang mengerti, kemudian yang pro. Kalau mau dapat informasi dari kontra, selamanya kan Tanyanya sama yang beriman mah itu ya. Bang, iya ini saya giliran tanya ke Bang ya. Anda Bang ya, mau dia maju gini, Jibril. Kamu udah bilang tadi. Bentar Bang. kamu belum Bentar, Bang. ditanyain sama sekali dari tadi. Bentar Bang Des. Bentar. Saya nggak enak sama Kak Wafi. Saya nggak enak. Ya. Emang iya. Bisa aja saya balik kau Jibril. Sekali-kali Asik. terumbat. Asik. Lah, ruangan kenapa kosong di sana? Undang-undang saya. Enggak, saya enggak tertarik. Saya menghargai hostnya. Nanti saya tanya ke Muhammad atau bisa jelaskan. Ayo, tapi jangan marah lo ditanya sejarah Kristen Babel kamu abad 1, abad 2, abad 3 aja nggak ada Saya kan? menghargai Ustaz Wafi di sini. Nanti jangan sampai saya terpancing membahas sejarah Muhammad. Yuk, tapi 2 ayat. Kamu nggak ngejelasin dari Sanhedrin nggak bisa. Kamu ditanya Sanhedrin itu apa kamu nggak tahu. Yo bahas mana yang eksis satu Nabi Muhammad itu kan enak. Bang DOC, saya mau tanya ke kamu Bang DOC. Di sini saya mau tanya nih, ya. Dari tadi kan nggak dijawab. Yesus itu pernah nggak menyarankan misalkan seperti itu mati gitu? Coba, soalnya kemarin saya tanya di pendeta itu ada jawaban. Hadis saja makan babi kok. Yang saya tanya kamu, umumnya Mana Nggak di mana hadis makan? Ustaz Wafi ya, mohon maaf. udah dia dari tadi nyocos mau orang tanya nggak dijawab. Ya ada kalau kamu nggak ada makanan ya boleh makan daging B2. Tapi kalau kagak kepepet kok makan terus setiap hari? Bukan malah kepepet nggak kepepet artinya. Itu ada gitu loh. Ini aku mau cerita. Kemarin aku kan tanya di pendeta sebelah, Kak, mohon maaf Pak pendeta yang terhormat. Saya banyak kalau nggak seperti iya teriak-teriak. Kalau saya misalnya Kak A ngomong aku diem, iya dari motong mulu. Yang saya gini cerita ya, kemarin aku naik di Komal sebelah di kaum Kristen. Yang saya tanyakan gini pertama, Kak kalau boleh tahu Isa dan Yesus itu satu nggak? Iya Bang satu. Terus Bunda Maria sama Bunda Maryam tuh iya siapanya ibunya? Ya kan udah selesai, saya udah paham. Saya tanya, terus Yesus itu pernahkah mengajarkan umatnya makan daging babi? Ada 2 jawaban di sana dari si pengikut punyanya boleh, satunya enggak. Itu yang benar yang mana? Coba ya jelaskan aturan di ini ya, diibaratkan di kitabnya, jangan di aturan gereja. Saya nggak mau datang gereja. Kenapa? Jadi gini ya. Siapa sih nama Putra apa sih namamu? Putra. Udah jangan menghina kamu. Orang beriman itu pasti berakhlak, paham nggak? Nah, kan aku nanya putra itu terabu doang, putra apa itu gitu loh. Kalau jadi, kamu guna TikTok diklik Bang. Nah, dengerin. Jadi masalah makan B2 ini ya, ada orang Kristen dengan mengutip ayat Alkitab yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Itu lewat belakang, bukan lewat saluran bool kan. Jadi lewat mulut. Nah, B2 itu makanan. Yang saya tanya itu ada Yesus bukan kamu. Dari Yesus tadi, loh. Ampun. Yang saya makan kamu itu terlalu di depan itu suaramu daripada pikiranmu. kan udah lanjut. Bukan, saya katakan ada ayat kitab yang mengatakan yang dikutip oleh orang-orang Kristen masalah makanan 2. Perhatikan ya, ada orang yang mereka tahu apa yang masuk dalam mulut tidak najis. Tapi apa yang kalau mulut menajiskan orang, maki-maki orang. Iya kan? Nah, itu najis. Maka karena B2 ini ketika diolah menjadi makanan, itu masuk ke dalam Apalagi itu kata apalagi Yesus. si kecap ya. Kamu kan bertanda, kita serius nanya. Bukan bercanda, saya itu tanya itu Yesus pernahkah Yesus Itu Yesus yang ngomong, bro. Yang ngomongnya Yesus yang ngomong. Kamu kan minta Yesus yang Terus ngomong. lanjut. Kan suaramu itu lebih duluan daripada pikiranmu. Iya terus lanjut aja. Nah, larangan makan babi di kitab Imamat juga itu khusus buat orang Israel. Itu jelas. Kitab Imamat 11 itu khusus untuk orang Israel, bukan seluruh dunia, bukan seluruh bangsa. Tidak ada perintah seluruh bangsa, tidak ada. Kamu orang Israel aja. justru karena menggunakan Israel makanya kami makan beda, bro. Gimana sih? Makanya gue bilang kamu itu suaramu itu ke depan banget, terlalu maju kan dan di pikiranmu. Makanya pertanyaan saya itu dilanjut, jangan menghakimi orang yang beriman itu berakhlak dan berakal. Kamu dari tadi mana akhlakmu, kesopananmu? Itu mana nggak sopan kamu dengan jawaban? Ya kan Yesus bilang, Yesus bilang. Lanjut, jangan nyebut nama terus. Ada diam. Yesus bilang, apa yang masuk dalam mulut tidak najis. Ya, ada orang Kristen mengutip itu. Itu perkataan Yesus loh.
Jadi B2 itu ketika diolah seperti bahasamu, kalau diolah jadi kecap, kecap, gitu ya. Nah, masuk itu mulut, gurih, enak, nikmat, nggak najis. Itu Yesus yang ngomong, apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis, tapi apa yang keluar di mulut itu yang menajiskan orang. Apalagi kalau udah diolah B2 kecap, lebih mantap, gurih. Nah, ada ayat yang mengatakan berkaki 4 itu tidak haram. Ada ayatnya. Nah, B2 itu kakinya bukan 3 bro, 4. Kalau kamu nggak tahu B2 kakinya 4, kamu googling. Kaki 4 apa 2? Kalimatnya jelas, berkaki 4 itu nggak haram bagi kamu. Yang aku Ayatnya tanya jelas. itu kemarin di Komar ada 2 golongan Kristen, satu mengatakan boleh, satu enggak. Itu kamu lu Ya kamu gini loh bro, gini loh ini bro. dari tadi Gini yang loh, dari bro. yang mana? Orang Kristen Kamu ini- itu, dengerin Putra, orang Kristen itu tidak semua ahli, ada yang awam. Termasuk Jangan kamu. kau lemparkan orang awam menjadi kedua orang ini mungkin bisa satu ahli satu awam, lalu yang awam kau komparkan dengan yang ahli, lalu mana Nggak yang bisa benar? kalau di Islam najis ya najis nggak bisa. Putra, saya masuk ya. Iya, Saya tertarik dengan tantangan Mas DOC tadi tentang sejarah Nabi. betul. Coba sejarah Nabi yang mana yang ingin Anda tanyakan? Ya, jadi ini Ustaz ya. Kalau kita bahas sejarah Nabi juga kan pernah juga dibahas di rumah Superboy itu kan. Sampai-sampai Ya, pun nggak ada yang berhasil membuktikan datanya. Toh? Ya. Nah, Ya. kebetulan saya device-nya cuma 1 di sini. Jadi saya Nggak, bisa spesifik. parameter kebenarannya ruangan Superboy. harus ada wasitnya dong. Harus ada Oke, wasitnya. siap. Atau enggak kita ke room Superboy aja. kita wasit. Anda, enggak, ruangan kafir, ngapain? Ruang muslim lah. Iya, ada super Yang diajak boy namanya. yang diajak dia itu orang-orang awam sama dia. Biar adil. Ini Jibril, kalau kamu ngomongin room kafir, kemarin yang bikin menang di Jumat kan dia. Iya. Lalu Lalu korelasi. kenapa Nabi juga ngomong? Saya nggak mau di mana kafir, nggak suka Ya, saya nggak mau. iya, aturannya kamu lempar gitu juga ke Juma, jangannya kafir gitu. Terserah Bang Zuma dong. Bang Zuma di sana nggak ada Nah, masalah. Saya jadi- nggak bisa ngalangin saudara saya dong. Masalah Kok Bang jadi- Zuma yang melawan Pak Bombom itu Pak Bombom ngecek link saya. Kenapa Bang Zuma dimenangkan? Karena kata Pak Bom, karena memang Pak Bombom dengan denom, udah denom. Itu ada loh, chatannya ada. Pak Bombom ngechat ke saya loh, Bayi, Wafi kamu udah usah masuk ke roomnya Superboy. Itu saya dipermalukan di sana katanya. Saya tahu karena mereka beda denom dengan saya katanya. Iya Mas, tapi kan gini, apa aja beda denom kalau dia di Ruangan. ya, kamu bawa pir itu tadi. Dia yang bawa ruangan Superboy kok. Iya kan kau ngomongin kafir, makanya gue ngomong kalau ngomongin kafir juga kalau yang bisa menang. Itu kan dari omongan gua, dia yang bawa ruangan Superboy kan ya. Iya, tapi kamu jangan Iya, ngomong iya, kafir gitu, Jibril. udah iya, tapi Karena ngebantah kalau gini, juga. Mas DOC, kita tutup Bible dan Al-Quran, ya. Kita tutup Bible dan Al-Quran. Data ekstra tentang Nabi Muhammad dengan Yesus, gimana? Saya bilang gini ya. Saya advice gimana saya persiapkan diri kita ke room yang tidak membelah pihak. Ini kan room Islam. Kita kapan buat jadwalnya? Ayo. Begitu di ruangan lain dia ada 2 device tuh. Di sini Iya. cuma 1 device. Saya persiapkan dan Gak apa, kan ada device-nya di sini. Saya kan mau setelah kita jadi itu room apa emangnya? netral itu room Kok bisa netral? lo ini kan room Netral lah kalau nggak ada Netralnya muslim gini mungkin menghujat netralnya begini, Islam kok. kalaupun dia orang Kristen, apa aja kita udah bisa melihat bahwa si Superboy apa aja yang dibikin menang kan Zuma, itu kelihatan bahwa netral. Makanya, dia jelas lah membeda deh. Mau debat profesional. Iya, ini bukan kan beda denom Mas. Ribut kan bukan antara orang Kristen, yang debat Nah, bukan itu. antara orang Kristen, yang debat itu muslim. Kalau mau debat profesional, debat di mana-mana akademisi, profesional itu atlet. Gue bukan atlet, akademis. Debat profesional. ya profesional itu debat Kan kira profesional harus atlet lu gimana sih? Emang profesional apa? Bola sih profesional. Gak ada OC ini dari tadi kalau orang yang melakukan kriminal dia nyebut-nyebut. Sedangkan Nah, ini. orang yang ke gas Ya, Mas Dewi sendiri tadi yang mengatakan saya itu berbeda dengan Kalian nggak tahu ya, Superboy itu, bentar, Ya, kalian nggak tahu ya, masalahnya gini Superboy loh, itu Bang, juri Pak di Ustadz. debat Mereka ini selalu itu loh, menurut mengatakan kontradiktif. Gimana ya? Ini berpolitik dalam ya kan masing kan tadi saya bilang saya Pak Ustadz. Saya persiapkan diri kita ke room yang tidak membelah pihak.
Nah iya, jadi saya setuju itu dengan tantangan Anda tentang sejarah Nabi Muhammad dan nanti saya kembalikan kepada sejarah Yesus. Tapi gini, tutup Al-Quran, tutup Bible, kita murni pakai data eksternal. Jadi Tapi di room netral ya. ya di sini aja ini atau sama PK lah, PK gimana PK? PK. Superboy itu kan bukan Kristen, bukan juga Islam. Ya kan ada. Gini aja, kita PK itu lebih netral daripada Superboy. PK itu lebih sekarang data saya belum siap. Gimana kalau besok kita ke room Superboy gimana? Lah, PK itu jauh lebih Dia nggak akan mau, Bang Deoce. Enggak, kenapa Dia jadi nggak mau. iklanin room Superboy sih? Karena Nggak penting itu kan banget. Room Superboy Karena itu netral. Netral apaan sih kalau nggak ada muslim? Kalau nggak ada muslim menghina, dia menista. Oh, gimana sih? Iya, saya tahu sendiri loh, Superboy itu menghina Islam loh. Saya tahu sendiri, saya bukan katanya. Saya lihat apakah benar room ini apa netral karena banyak ya Kristen itu ngajak saya diskusi sama dia, diskusi di roomnya dia. Saya waktu itu mengiyakan. Saya mengiyakan yang penting saya ingin lawan Lidara. Saya ingin lawan satu lawan satu dengan Lidara. Ini Ternyata dong, Pak Ustadz. setelah dikonfirmasi Lidaranya nggak mau. Oke, Ini, ya sudah. data saya kan belum siap malam ini. Gimana kalau besok malam di roomnya Superboy gimana? Jangan Orang Superboy. orang videonya DOC aja banyak yang menghina Islam itu. Oh, gimana sih? Gimana kalau PK? PK kan lebih enak kan kita di room Di sendiri. di room Superboy nggak PK toh? Ada satu wasit. Kok bisa di room Superboy PK itu loh? PK itu kita Dia nggak tahu PK. Ustaz. sambungin. Iya kan kita ngomong berdua nanti di roomnya Superboy. Dia nggak tahu PK Ustaz. Loh sama saja kita debat berdua. Apa sih kok apa Biar ada yang mendengarkan. iklankan Superboy Jika banget ada- gitu loh. jika- DOC, PK itu gak bisa sangat naikin sepi. komal DOC. Mereka nggak akan mau, Bang Deoce, nggak akan mau mereka. Saya tantang besok kalau ada yang mau nantang saya, ya saya tantang besok di roomnya Superboy. Nggak laku ruangan Superboy di sini. Kasih, kan kasih. nggak Kalau berani. PK oke. PK kan enak kan? Kurang Oke, netral oke. gimana itu? Kalau di room kayak gini kan nggak ada Bukan wasit. kayak gini. Antum left, saya left. Kita PK gimana? Nggak maksud masalahnya biar orang tahu juga Pak Ustadz. Loh, kita orang tahu. Netizen saya tahu, netizen Anda juga akan tahu kalau PK. Ini main KDOC ini main TikToknya berapa hari kok gak paham TikTok? Aneh kamu nih. Kalau PK itu gak bisa naikin komal. Kenapa nggak mau Belajar. di roomnya Superboy? Karena kamu minta bantuan nanti semua orang Kok gitu. minta bantuan, takut kalau saya dibantu. Ini menghina Islam aja Nggak dari. fair dong berarti. Ini belum apa-apa udah minta bantuan. Loh, emangnya kalau Sorry, Mending coba dulu, Bang. Belum dapat dong bantuan. Sama Aduh, DOC. sorry, Bang. katanya Kamu jagoan. sama Lidara tuh. Sorry, Bang Jibril Jul, ya. Kamu coba dulu sama DOC di Superboy, jangan takut lah. iya. Juga Sama ya. DOC doang loh, bukan Besok sama tapi jam Pak Lidara 9 di ya, jam Superboy. 9 malam aku bisanya. Lidara itu sudah 2 tahun yang lalu sih saya. Jam 9 malam saya bisanya. Di room. Iya, Iya, Pak ada Lidara apa-apa. mah Besok pinter kita banget PK itu. ya. Gimana? DOC aja dulu, DOC di Superboy kalau berani. Kalau kata Coba gue sih dulu. Mas ya, ke Mas Nggak, Wapi, dia yang kalau kata nantang, gua- dia yang nentuin tempat. Kalau Ya kan, kata gue gimana ini? kalau kata gue gini Mas Wapi gitu, sampean kan harus bertanggung jawab juga dengan nama besarmu. Kalau udah ecek-ecek, maaf ya Mas DOC, anggap kamu ecek-ecek Mas, tapi kamu berani nantangin Mas Wapi. Nah, mestinya Mas sampean yang punya nama lebih besar dibanding DOC, karena kamu sampean kan muslim mayoritas di Indonesia, tentu kamu sampean lebih terkenal daripada DOC. Kalau ada yang kayak maaf ya Bang DOC, ubur-ubur lah ibarat kata. Ini ibarat kata Bang. Merendah Ibarat dalam kata ubur-ubur kemauan nantangin ini. ikan mas gede gitu ya. Udah sampean Kalau kan memang bawa-bawa mayoritas, offline aja. Offline aja gimana? Nah, Dari halal. atut, bahayanya di situ Mas, bahayanya di situ Mas. Atut. Sampean Loh, memang iya kalau dibilang takut Jibril Loh, benar. tadi katanya jagoan banget. Loh, Minoritas kan menantang ada- mayoritas ini dengerin, itu. dengerin. Kan Tapi kita kan memang ketemu di beberapa aplikasi case kan- ini Jibril. Ya, kita ketemu di aplikasi. Main aja di aplikasi gitu loh. Ya Nah, udah main Mas di Wapi aplikasi. ini- Mas Wapi ini kan Enak, nama kan besar. ngajaknya saya Main ke aja ke PK. sono gitu loh. Saya aja PK itu jauh lebih dari punya siapa namanya? Woi. Superboy. PK boring Kenapa? banget. Karena PK 5 itu menit, saya 5 di room menit. saya sendiri. Di room saya sendiri. Dan Ada waktu. Ada waktu 5 menit nanti roomnya Superboy. Enggak Ustaz, tadi dia udah bilang kok dia meminta tolong tadi dia. Loh, kok DOC PK Kan itu bilang, menit Ustaz emang durasinya, takut kalau saya Bos. ditolongin, kan itu kan pertanyaan dia tadi. Ya udahlah kalau bukan Ustaz, kalau Ustaz nggak mau, ada nggak teman-teman yang mau? Enggak.
makan Superboy. Bang Deuse. Ngasih makan Superboy, Sukron. Bukan, Bang Deuse, jangan nantang yang lain selain Mas Wapi. Karena kenapa? Mas Wapi ini lebih kakap. Nah, sekalian kakapnya diserang biar ketahuan. Sorry ya Mas Wapi, ini kan ngajak debat nih. Nggak Kalau mau apa-apa. debat Dan- kakapnya. Dan gini, apa sebenarnya untuk melawan saya itu udah cukup DOC, harus Lidara 5 itu baru bisa mampu gitu. Kalau Lidara 5 oke lah. Kalau kata gue sih gini Mas, kata gue gini ya Mas. Pertanyaan saya sama DOC Sebentar belum Bang, dijawab sebentar ini. Putra. Coba aja Kalau dulu kata sama gue ya DOC, Mas, Bang seumpamanya Abdul. saya yang punya nama sampean, saya punya nama besar gitu ya. Ada ubur-ubur gitu ya. Saya akan coba ubur-ubur pun cuma lah ya. Ubur-ubur dilayani rumah dia untuk menjaga namanya dia besar. Ubur-ubur dilayanin. Mungkin sampai nama besar gitu ya. Ubur-ubur coba nah, tapi kalau Dia jadi umpamanya menghasut. takut, dengerin. Tapi kalau mamanya sampean takut dengan ubur-ubur, malah orang berpikir, ubur-ubur aja nggak berani. Saya Kebaca ngut lu, Bro. Jadi gini teman-teman ya, saya kalau sudah turun ke Superboy, saya hanya ingin 2 lawan. 1 Bambang Nursena, 2 Lidara, baru saya mau ke Superboy. Kalau selain Bambang Nursena dan Berarti saya dianggap rendah gitu. bukan, saya tidak menganggap rendah. Karena tantangan saya ini sudah 2 Anggaplah gini, tahun yang lalu. anggaplah Pak Ustadz. Anggaplah saya Bambang Nursena gimana? Bukan. Jadi sudah 2 tahun yang lalu saya ngajak debat Bambang Nursena sampai saya ke Malang. Saya kan orang Malang, dia orang Malang. Nah, dia punya tempat makan. Saya sampai bilang ke wakilnya, saya ajak tantang Bambang Nursena debat 1 lawan 1 dengan saya. Dimanapun tempatnya dia yang nentukan, asal di Indonesia dan tempatnya netral. Janganlah Dia Bambang Nursena dulu, saya aja dulu Ustadz, di rumah. nggak bisa, nggak mampu sampean, bener. Oh, gitu. Antum nggak mampu. Makanya gue bilang Mas, makanya gue bilang Bang Deus bentar Bang. Makanya gue bilang Mas Wapi, sampean punya nama besar gitu. Kalau ada, sorry Bang Deus ya, kalau ada ubur-ubur, malah orang Kristen akan memandang sampean ubur-ubur aja nggak berani, apalagi Bambang Nursena. Itu mah jaim, Terserah. pencitraan gitu Mas. Gini Mas ya. Saya dengan dunia framingan seperti itu sudah 4 tahun ya. Jadi terserah lah, sampean mau ngomong apa terserah. Itu selama ini saya itu kalau debat itu sudah lintas negara sebenarnya, Irak, Mesir, kemudian di luar negara, bahkan Christian Prince itu pernah hampir terjadi perdebatan saya dengan dia yang diwasilah itu Sofietul Al-Hayat. Sofietul Al-Hayat setelah tumbang 4 tahun yang lalu debat dengan saya, dia bilang, saya janji akan bawakan Christian Prince berlawan kamu. Dia bisa Inggris, bisa Arab. Oke, saya tunggu. Ternyata pas di hari H, Christian Prince ngasih 3 syarat. Iya, sama sekali syarat. 1, saya harus masuk YouTube-nya dia. 2, harus pakai aplikasi Skype-nya dia. Yang ketiga, gak boleh ada moderator. Itu saya tidak mau. Saya melayani kamu, wahai Christian Prince, saya bilang. 1, pakai Ada kan moderator di Superboy, kan ada moderator. Enggak, maksudnya sampean bukan lawan saya kalau dalam hal itu. Oh, Gitu. Dia DOC ini sombong banget DOC ini. Bukan, sampean mohon maaf ya Mas Dewas, mohon maaf. Tapi Kalah sama Bang Putra aja lah, katanya sombong. ya. Enggak, maksudnya itu Mas Dewas mohon maaf karena saya butuh orang yang ketika saya bertanya, dia itu sudah punya kredibilitas dalam pertanyaan saya gitu. Sudah bisa menjawabkan keilmuannya gitu loh. Oke, sorry gue potong Mas. Nah, Christian Prince itu kan bisa Arab, bisa bahasa Inggris. Paling pertanyaan ke Bu Sofi. Bentar Bang Jeb. Christian Prince itu kan bisa Arab, bisa Inggris. Nah, sampean bisa Arab, sampean juga berarti bisa bahasa Inggris dong. Gini Mas, Christian Prince itu aslinya orang Mesir. Makanya saya itu nantangnya dia pakai bahasa Arab. Itu sudah sepakat dulu, tapi dia ngasih saya syarat 3, harus pakai aplikasi Skype dan Skype milik dia. Saya harus masuk YouTube-nya dan tidak ada moderator. Makanya saya gak setuju. Wah, ini gak netral kalau kayak gini. Jadi Kristen manapun kalau luar negeri bisa dia pakai bahasa Arab. Oke, yang penting memang orangnya punya keahlian gitu loh. Makanya untuk di Indonesia sebenarnya yang pengen saya lawan itu Bambang Nursena ataupun minimal Lidara lah. Lidara itu minim lah, meskipun saya tahu Lidara tidak akan mampu lawan saya, tapi oke lah, Lidara oke lah gitu loh. Karena dia punya nama dan apa namanya itu Bambang Nursena. Itu bolehlah lawan saya gitu. Ya, jadi kan banyak yang dibawa dia bilang gini, malu kau DOC. Ya gini loh bro, saya malu nggak salah kan nama saya nggak begitu terkenal.
Nah, bagaimana kalau misalnya Ustadz Wafi kalah? Waduh, ya ini masih perkiraan toh. Iya, apa? Sampean Wajar kalau saya Anda mau bilang saya kalah, mau saya Enggak, itu diinjek, kan terserah. masih perkiraan. Iya, apa? Itu biarkan Anda bahagia dengan kalimat Anda, tidak apa-apa. Saya itu bukan tipe pendebat yang framing-framingan. Saya itu pengen tema ditentukan, ada wasitnya, ya ada apa? Moderatornya, lawan saya sebanding gitu loh. Pak Ustadz, izin dulu Pak Ustadz. Ini tadi kan saya dari awal udah nanya ke DOC. DOC itu bikin VT menghujat seperti itu. Apa tujuannya kan belum diluruskan. Dia malah bercerita yang lain. Seperti ini. Menjelaskan. Iya, tapi bahasamu tuh yang berakhlak lah. Kamu kan orang beragama kan. Orang beragama tuh beradab, betul nggak? Kata seperti Pak Ustadz nih, sejujur ya. Saya ke Pak Ustadz ini memang kagum dari tadi yang banyak motong-motong kan dua orang ini Pak Ustadznya diem. Itulah orang yang berakhlak. Gini Mas Putra, kalau misalnya Mas Ya atau Mas DOC salah paham dengan kalimat saya, Betul. dikira saya merendahkan, enggak sebenarnya. Saya tidak sedang merendahkan. Saya ingin Betul. perdiskusian itu yang mendengarkan benar-benar mendapatkan. Soalnya gini Pak Ustadz, dia tadi Tunggu dulu Mas Sorry. Putra, saya belum selesai. Yang potong itu kamu Putra, yang nggak ada pada adab Ya, itu kamu tunggu malah. dulu, Mas Putra. Itu kan. Jadi gini, Mas Putra diem dulu, dengarkan saya. Tuh, gitu. dengerin. Nah, Bambang Nursena ya punya latar belakang pernah belajar STT misalnya, profesor. Lidara punya nama misalnya. Apakah saya bisa menunjukkan? Bisa. Saya menunjukkan sertifikat saya bisa. Pernah juara fikih 4 mazhab nasional, pernah juara bahasa Arab 1 nasional ada. Pernah keislaman juara nasional atau internasional hadis ada. Bisa saya tunjukkan. Jadi dengan dengan itu saya milih itu bukan berarti merendahkan Mas Diko sih, enggak. Saya milih lawan itu bukan karena saya tidak sedang ingin ngobrol dengan Anda, gitu aja dulu dalam hal ini. Jadi makanya saya kalau Pak Ustadz nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma hanya maunya seperti itu ya. Kalau Pak Ustadz nggak mau ya nggak masalah. iya, karena kalau untuk turun di Superboy saya pengennya itu. Saya usahakan Pak Bambang Nursena kalau benar-benar turun di Superboy, saya turun. Nggak usah disuruh, malah saya yang ke sana. Kalau Bambang Nursena misalnya mengatakan temanya ini jam segini, langsung saya ukikan waktu itu. Dia menentukan tema aja 2 arah ya. Di Superboy saya mintanya oke, setuju. Seperti itu. Kenapa saya kok pengen nantang Bambang Nursena? Setiap dia ceramah di seluruh YouTube-nya banyak ya, meskipun tidak semua, dia selalu menyamakan akidah Islam dengan akidah Kristen, sehingga saya penasaran sedalam mana sih dia memahami Islam, gitu maksud saya. Ya udahlah, apa boleh buat kalau begitu teman-teman. Sulit saudara. Coba Bang Deuse, nah si Putra ini kan sebentar ya Mas Wapi, Bang Deuse, si Putra ini kan nanya kenapa PT Bang Deuse terkesan menurut Putra ini kayak hujat lah. Nah coba Abang gimana tanggapan Abang, coba Bang. Aku jelasin, oke? Karena saya memposting sebuah video yang dimana Muslim umat Islam itu tawaf ya. Di situ kan ada tawaf toh, cium-cium batu. Ya nggak salah kalau saya mengatakan umat Muslim itu cium-cium batu. Dan bagi kami cium-cium batu kayak gitu ya berhala. Apa salahnya? Itu kan interpretasi saya. Itu kan hak saya. Banyak juga teman-teman Islam yang membuat postingan-postingan Yesus disalib bergelantungan satu tangan. Banyak, tapi kenapa kalian cuman diam saja? Kenapa kalian nggak tegur? Contohnya tadi yang saya screenshot. Kenapa giliran saya memposting itu Anda tegur saya? yang saya tanya itu tujuanmu, tujuannya apa? Tujuan saya untuk mencerdaskan orang-orang yang biar supaya sadar ini interpretasi. Itulah kamu yang nggak cerdas. Kalau kamu cerdas, taati keimananmu aja di agamamu. Seperti saya, pernahkah saya upload agama orang? Saya dong, jangan
ngomong sama Orang si kamu Suma. pelakunya. Ngomong sama si Uni Rifa yang tukang Di ujak. sini nih gak ada Suma, adanya DOC. Masa saya mau ke rumahnya Suma? Iya masalah. Gak nyambung Anda orang nih. Anda memandang hanya dalam satu oknum. Lihat dong, oknum di luar sana banyak kok yang kayak gitu. Kenapa harus saya yang Anda intimidasi? So gue tambahin bang sedikit bang. Bang Desi gue tambahin gini. Sebelum kamu membersihkan rumah orang bro, bersihin dulu rumahmu. Betul sekali itu. Betul yang pertama. Dengerin ya bro Putra. Mas Wapi maaf ya, saya minta maaf. Dalam iman Kristen Emang saya sendiri berpikir. emang si Putra viti-vitinya menghina Kristen ya? Ada satu. Dengerin dulu. Karena saya dengerin dulu. orangnya Dia kan yang menghargai agama orang. dia menyarankan si DOC tujuannya apa? Makanya kata gua, sebelum si Pura ini Menyarankan, menyuruh tanya. orang membersihkan rumahnya, bersihkan dulu rumah sendiri. Itu loh. Udah yang saya pertama. tanya nih DOC. Kamu aja yang tanya DOC. Nah apa kan kamu? Pupraseta Tujuannya itu tertib jelas kan kamu tujuan apa? Di sini gak ada adanya caranya. Kamu tujuannya apa? Kamu jawab aja. Loh, tadi Kamu kan pelakunya. saya jawab. Iya, apa sudah saya tujuannya? jawab. Oke, saya jawab lagi. Tadi kamu kan udah bilang, kamu sering nyebut-nyebut kriminal juga tentang si A, si B. Kamu sadar nggak penistaan di Gaza itu pelakunya siapa? Kalau kita mau nyebut kriminal, jawab aja, gak usah ketawa-ketawa. Mungkin kamu masuknya Kristen tuh bukan dari Lucu loh, lahir. ini Putra ya. Anda mempermasalahkan fikih saya, sementara Anda tidak Bukan bermasalahkan. Tujuannya apa? Ini ada tiga loh VTB. Tujuan saya sekedar memosting bahwa ya umat Islam tahu apa Oke. masalahnya. Oke. Tunggu, boleh saya luruskan itu dulu, Bung Putra. Sorry bang. Bukan ditambah kata-kata. Ya terus kenapa? Itu hak saya. Saya punya hak untuk berbicara. Kenapa? Ya nggak boleh saya berhak untuk berbicara. Kalau salah ya luruskan. Oke, saya lurusin ya. Itu. Ustadz Wafi, selamat pagi. Ya, saya luruskan ya soal tawaf ya. Ustaz, boleh Ustaz? Lanjut. Bang Jibril, izin dulu Bang Jibril sebelum lanjut. Ini dong Iwan Villa, tolong akun yang di atas sama tap-tap layarnya ya. Akun saya tinggal 400 lagi nih, perlu tambahan. Bisa nggak nih digelepin? Ayo lanjut Bang Jibril. Oke. Jadi kalau tawaf muter 7 kali ya di bait Allah, itu dianggap pagan. Kalau kalian main jauh dikit, ada namanya Second Temple. Ini kalau kalian baca Bible, Yesus mengusir orang-orang yang jualan di sekitar Bait El. Ya. Kalau Anda menjelaskan. Nah, tunggu sebentar dong. Tunggu sebentar dong. Iya, ini sabar dong. Wah, kok panik? Santai aja. Jelaskan salah nggak itu? Jangan panik dong. Jangan panik. Jelaskan dulu. Iya, tunggu. Jangan panik dong. Loh, kok panik? Oh, ini gimana sih? Katanya mau Oh, panik. Ini. Saya mau ke sini. Di Sefaria, di Misnah Sukah 4 nomor 5. Ini tulisan mereka, Rabi-Rabi Yahudi. Ini kalau saya translate, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi keyahudian akidahnya kalau mereka masih punya Bait El, mereka akan tawaf di sini 7. Ini disebutin nih. Sebanyak 7 kali. Jadi kalau kamu mau bilang tawaf 7 kali di Bait El itu pagan, waduh. Loh, iya, apa hubungannya dengan saya itu? Apa hubungannya? Hubungannya sama-sama Abrahamik. Yang saya kritik itu Ibrahim alaihissalam mengajarkan anak-anaknya Ishak sama Ismail itu mengitari Bait El memang. justru yang Anda jelaskan itu, yang Anda tunjukkan itu data orang Yahudi. Iya. Dong, data orang Islam mana? Iya kan kamu udah tahu tawaf. Iya mana? Bukti buktikan coba. Astaga. Ya, Abrahamik itu artinya apa? Abang ganteng? Yang saya tanya, Anda itu Dia nggak paham nih. Enggak. Yang saya tanya cuma satu loh. Ini susahnya kalau ngomong sama orang pinter enak langsung paham. Kalau Anda bukan ya, jelaskan dong kalau itu bukan gantung. Jelaskan. Iya, lawannya pagan apa sih? Aduh, percuma dong. Sebentar. Tuh kan? Balik Kok sibuk-sibuk nama Abraham? Emang Allah kenal Abraham. Aduh, Petra.
Petra, Tuhan kamu sama Tuhan DOC sama Tuhan Ya aja beda loh. Kamu once kan? Dari mana Mereka Tritunggal loh. Elohim sama Abraham, bro? Kalian aja mau masih ribut tuh. Gini Jibril. Petra ini oneness. Dengar Jibril. Dia tunggal, DOC itu tunggal. Yang penting serang tuh ya, bertiga-tigaan gitu ya. Dengerin, Walaupun Jibril, Tuhan dengerin, kalian nggak Jibril. jelas ya. Dengerin Jibril, Petra, gua, DOC, kami Nggak, percaya. dia mesti bertiga banget kalian mau Dengerin. ngomong sama saya. Petra, gua, DOC, kami percaya Yesus itu Tuhan. Jadi kalau kamu mau ngadu domba kami, Bapaknya Yesus bukan. dengerin. Kalau kamu mau ngadu domba Bapak Yesus kami, bukan, karena dengerin, Petra bilang bapaknya dengerin. Yesus. Dengerin. Ya Bu bilang bukan. Dengerin dulu Jibril. Pertanyaannya. Mau Petra, mau gua, mau DOC, Yesus itu tetap Tuh, Tuhan. kalian berdua ini menyelamatkan si DOC. Jibril, Iya kan? Itu nih kalian berdua ini. dari mana Allah itu kenal? Nanya apa baru lagi? Ini saya lagi ngerespon DOC. Pagan dan Abrahamik. Abrahamik itu turunan Abraham, ajarannya. Ismail dan Ishak, ajarannya memang ada tawafnya. Itu Abrahamik. Lawannya pagan. Jadi dasar DOC bilang Islam tawaf itu pagan. Kalau memang standar dia seperti itu, berarti Bait El yang ditawafin sama Misnah Suka 4 nomor 5 ini pagan. Jawab tuh. Malah lari ke Yahudi. Abrahamik. Iya, sejak kapan Abraham memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah. Gimana Lah, sih, tapi ciri-cirinya sama. Mereka ada Bait El, tawaf. Islam juga ada Baitullah, tawaf. Nah, kalian tawafnya di mana? Iya, sekarang tawaf orang Yahudi cium-cium batu, nggak ada nggak batu Hajar Aswad? Emang tawaf mesti nyium batunya, Ustadz? Lu nyium batu. Nggak ada, tawaf ini bukan nyium batu, beda. Kan enak ngomong sama orang yang paham. Kalau ini Enggak, memangnya orang dasarnya Dengerin, kebencian. Jibril, memangnya orang Yahudi juga. Yahudi nyium bait kamu kan? Oh, agak lain kalau dia nggak tahu. Oh, enggak. Oke, saya tunjukin ya. Jews praying. Nih. Gimana sih? Oke, di Wah, mana? Nih, saya tunjukin nih. Batu Enggak, ini ada fotonya lagi. Ini ada fotonya Gimana lagi. lu? Kalau kalian tahu sejarahnya, waktu tahun 70 ini tuh dihancurkan semua. Sisa namanya Eastern Wall atau dinding timur. Nah, sekarang karena mereka udah nggak punya Bait El-nya, lihat nih. Ini ngapain ya? Ini ngapain ya? Yang ditanya makan. Ini ngapain ya? Batu Hajar Aswad, malah jawab. Ini itu bukan tawaf. Nyium batu Hajar Aswad itu nggak bagian dari tawaf. Habis tawaf ngapain? Cium batu kan? Nggak, itu sunnah itu, nggak wajib itu. Dia yang nggak tahu kan. Jadi Oke, lalu? jadi menyerang tuh berdasar kebencian, bukan karena tahu. Batu itu mampu nggak mampu? Mendingan gini DOC, mendingan gini. Kalau nggak tahu nanya. Jadi kesannya itu Anda tuh berpendidikan, nggak menghujat. Kalau kayak gini kan memutuskan sendiri. Yang punya Ka'bah siapa? Makanya ini dijelasin sama Bang Jibril udah benar. Jangan nggak usah ngebantah. Anu aja Bang Jibril buka Jumat Agung mencium patung Yesus itu. Nah, coba. Oh, ini ada saya yang lebih parah, Ustadz. Ini saya udah ini lagi. Kalau mereka mainnya agak jauh, ada namanya ini Ustadz, Stone of Anointing. Jadi ada kayu ini mereka imani sebagai tempat mandi mayat Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini batunya diapain ya? Walah. Ini tempat mandi Tuhannya dimandiin. Di mana nah, tuh, ini? Di apa nih? Di sana. Cup. Katolik Nah, ya? cup. Nah, ini tempat mandi loh. Bang Jibril, Katolik ya? Either way. Kalau anu Bang Jibril, sampai punya nggak data anu itu ciuman kudus? Ada. Ada ya? Keroyokan. Cium kaki aja boleh loh, cium kaki. Cium kaki boleh kok, cium kaki. Yang nggak mau itu Mas DOC mau maksain ke cium Hajar Aswad tapi pakai tawaf itu salah, Iya. nggak nyambung. Itu nggak wajib itu cium itu ya Ustadz ya. Tawaf beda, itu ada bagian daripada syarat utamanya. Makanya nanya kalau memang nggak ngerti. Jadi kesan itu nggak bodoh. Kalau Tapi cium salah ya, hadis-hadis yang mengatakan batu itu bisa menghapus dosa. Salah. Hadis apa? Coba tunjukin hadisnya. Ahli hadis. Itu nggak ada urusannya sama tawaf. tambah jauh malah kalau pakai hadis itu. Bukan Salah hadis jauh. itu kan dalil kalian. Kenapa kalian? Yang nggak yang dibahas kan tawaf kan?
Habis tawaf ngapain? Loh, habis tawaf ya? Apa habis ya tawaf? Sa'i lah, habis tawaf. Gimana sih? Ya cuma tuh kan. Aturannya itu habis tawaf sa'i. Kalau umroh itu Mungkin di VT saya habis mereka tawaf itu cuma tuh Hajar Aswad. itu gak Nggak ada hubungan. Aduh ampun deh. Kalau Nggak usah tawaf itu Ustaz salah. deh jawab, saya Kalau juga nggak pakai tahu orang tawaf, awam. Kalau Itu nggak salah. pakai tawaf itu batal. Jadi umrohnya, hajinya batal gitu loh. Coba itu salah. Loh, ini gimana? sih? Sunnah, itu sunnah. Nggak salah. Ya udah nggak apa-apa. Ya lanjut. Belajar dulu rukun-rukun Islam itu apa. Jadi nggak kesannya kayak bego-bego benar mau hujat tapi malah salah. Mana sih? Belajar dulu udah pintar baru mau hujat gitu saran saya. Oke? Oh iya. Oke Bunda, siap Bunda. Masalahnya saya nggak Iya. Kalau masih muda jangan menghujat. Oke, bentar ya. Kalau ngomongin hujat nih ya. Justru tadi teman Bunda yang selalu mengungkit itu kan saya udah bilang. Enggak. Dia tuh cuma melihat PT Anda tuh kayaknya menghujat. Nah, saya saranin Anda pinter dulu baru menghujat. Balik lagi nanti gitu. Saranin dulu ke teman Bunda juga yang muslim yang menghujat. Enggak, ini lucunya dia menghina tawaf, sementara dia nggak baca kitab fikihnya Yahudi, mereka juga tawaf kalau ada di Second Temple. Jadi dia menghujat tawaf itu, dia menghujat Yesus juga gitu loh. Dia nggak tahu. Jadi karena ketidaktahuan dia menghina Tuhan dia sendiri. Oh gitu. Betul. Oh gitu. Ya itu juga tawaf dulu sebelum itu hancur. Makanya sekarang tinggal satu dinding itu doang kecil. Makanya belajar sejarah. Nah sekarang di Islam nih, di Komal ini dengar DOC dengar. Saya ini orang baik loh. Nyaranin Anda tuh supaya nggak kelihatan bodoh. Dengar saya. Kamu nanya sejarah, tanya Bang Jibril. Tanya Al-Quran, hukum-hukum, tanya ini. Kalau soal penghujatan, tanya saya. Nggak ada, semua ada bagian-bagiannya. Jadi kesempatan. Aduh. Jadi gini, jadi bentar Bang DOC. Jadi masalah hujat-hujatan ini ya. Saya maaf ya Mas Wapi, saya mengatakan apa yang kami orang Kristen rasain gitu ya. Betapa kami ini terzolimi. Saya pinjam bahasa kalian. Betapa kami ini tersiksa dengan apa? Dengerin dulu. Nah, jadi saya mengatakan ini udah ribuan tahun loh zolim yang dilakukan dari pihak kalian kepada kekristenan. Apa itu? Terlepas kalian mengatakan itu tidak zolim, tapi dalam iman Kristen itu zolim, itu penghujatan. Pelaku penghujatan pertama itu adalah Muhammad. Apa hujatannya? Dengerin. Muhammad itu tidak pernah melihat Yesus itu, tapi bisa-bisanya Muhammad ini ngomong Yesus nggak pernah mati. Itu mengoyak-oyak mengkoyak-koyak iman kekristenan. Ini keren. Tadi ada statement kamu juga. Kamu ada statement kamu juga. Sejarah penulisnya itu saksi mata dan seterusnya. Coba tunjukin dong Bible abad satunya. Betul yang nulis Yohanes, Markus, Lukas. Kamu diam dan dulu. seterusnya. Nanti kita bahas itu. Enggak kan si paling kuat sejarah kan? Coba Iya, dikasih tahu nanti sih kita bahas itu. Kamu ngerti dulu bagaimana perasaan kami orang Kristen. Iya, jadi curhat. Iya, karena ngomongin hujatan. Ini ngomongin hujatan Udahlah, soalnya. gini aja lah Jibril, daripada kita debat di sini Jibril, kita ke room Superboy lebih netral. Saya tantang kau Jibril. Enggak, gue nggak mau di ruangan Superboy. Ngapain ngasih makan orang? Ngapain ngasih makan kafir? Pecundang kalau ngomong di sini. Lu sini, ayo ditantang di sini aja Nih, sekarang. saya kasih tahu Alasannya ya. nggak ada Bener, device, Bang nggak ada Jibril, biar saya ini, nggak ada jelasin sama itu. dia. Saya mau jujur nih sama DOC nih. Kan tadi mau ngelawan Ustadz Rafi. Kentutnya Ustadz Rafi aja nggak sama ilmu. Bagaimana mau? Ini Ustadz nih top of the top. The best of the best in Indonesia. Ya udah sama si Jibril. Bang Jibril ahli sejarah, lu ahli apa, tunjukin dulu. Anda perlu juga Bunda Mila merendahkan orang lain tanpa tahu status orang. Anda ini lucu. Kami ini orang Kristen. Dengerin. Kami ini orang Kristen. Dengerin dulu Mila. Bunda Mila dengerin. Jangan bawa Kristen Dengerin dulu. Kami ini orang Kristen. Saya cuma mengasih tahu. Dengerin. Kami ini orang Kristen. Aduh, dengerin dulu. Kami ini orang Kristen. Kenapa juga kami harus belajar kepada Muslim masalah sejarah? Kalau kami orang Kristen belajar kepada Muslim, otak dengan Muslim. Oh, yang saya ajen kamu tadi soal Second Temple, mereka Gitu loh, tawaf jadi itu, Bunda kalian Mila, tahu nggak? Dengerin, Bunda Bila harus tahu Ya, membedakan. kamu tahu nggak soal Kami orang Yahudi Kristen tawaf di Second nggak Temple? bakal mungkin Ya. belajar sama Muslim. Ya. Jadi jangan ajar-ajarin Ya. kami. Ya. Kalau kami orang Kristen Ya. harus belajar kepada Oh, dia Muslim. lepas Nggak bakal. headnya ini, dia Sampai ngomong langit doang. runtuh. Dengerin Dengar Mila. ya, Sampai langit runtuh itu nggak bakal. Kenyataannya yang ahli Bible itu orang Islam. Begitu gimana tuh coba? Loh, Yang ahli Taurat Bible itu ahli Islam. Taurat, ahli kitab. Kamu jangan salah dengan Mana kitabmu ya.
ahli itu. kitab itu, dengerin, ahli kitab. Kamu Ahli jangan ngotot kitab ya. Apa? Dengerin, makanya Apa ahli kalau kitab? kamu bilang Islam itu ahli Bible, dengerin, kamu jangan fitnah kepada imanmu. Ahli kitab itu bukan Islam, orang Yahudi. Oh, gitu. Dengerin, Orang Yahudi ahli Loh, kitab. kan saya nggak bikin Iya. frame. Kenapa Dengerin dulu. bawa Nah, dia mau kabur Yahudi? lagi tadi soal Kenapa saksi ada sejarah Dengerin dulu, Yesusnya. dengerin dulu Bukan. Bunda. Kenapa Dengerin dia dulu. bawa Yahudi, Bang Jibril? Kenapa dia bawa? Karena Anda harus Kan tahu kamu kitab Kristen. Anda. Dengerin dulu. Percaya Anda diri harus dong. tahu kitab Ya Anda. ampun. Bahwa Anda juga harus percaya kepada kitab Anda. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Jangan dibantah. Nggak Jangan usah, fitnah. nggak usah bawa orang lain. Loh, Kita ini kan karena lagi Anda ngomong mengatakan berdua. bahwa Anda Islam yang lebih pintar dengan Bible. Nah, kenyataannya seperti itu. Kenyataannya Anda harus belajar kepada Al-Quran bahwa Al-Quran mengatakan Nggak tahu nih si ahli ahli Taurat itu orang Nasrani dan Yahudi. Gini teman-teman. Nggak Betul. ada, jangan bawa orang Yahudi. Yahudi tidak terima Anda. Kalau kamu nggak jangan bawa agama ya orang Yahudi, suruh kepada Quran. Jangan bilang begitu, gitu loh. Memang dia aja kita Bang ya. Orang ya turun aja kalau kamu lihat. Dikabur tadi sejarah tadi Sia enggak DOC kalau mau turun aja nggak usah ngajak-ngajak. Sia tadi bilang saksi langsung Yesus. Coba tunjukin dong transkrip atau manuskripnya. Lalu menurut pikiran kamu, Lu kok nanya balik sih tadi gagah banget bilang saksi ahli Yesus nulis ini. Mana coba manuskripnya tunjukin dong. lalu Yohanes, Injil Yohanes itu yang nulis siapa? Nah, Injil Yohanes, Evangelion Yohanes. Bunda diam dulu. Bunda sebentar Bunda. Bunda izin biar dulu. Silakan Bang Jibril. Satu-satu dong biar ada edukasi. Dia diam dulu. Silakan Ahli Jibril, silakan. Evangelion John. Saya lagi ngomong kok. Gimana sih? Ya. Makanya saya bilang sama belum aja deh. kamu, dengerin. Kalau saya mengatakan saksi ahli, gitu ya. Nah, Kenapa? saksi langsung, saksi mata. Iya. Dengerin. Jadi saya mengatakan Yohanes itu Injil Yohanes. Penulisnya menurut kamu siapa? Anonim. Anonim. Iya. Ya, Semua data ada yang tulis nggak ada namanya. Ada data yang mengatakan anonim, tapi juga banyak data yang mengatakan itu murid Yesus. Keimanan kan? Lalu dengan anonim Berdasarkan itu keimanan, kan? Lalu anonim yang kamu bilang itu, kami harus setuju dengan pendapatmu yang anonim itu. Itu dari scholars Anda sendiri. Iya, lalu kami harus setuju dengan pendapat scholar yang kamu ikutin itu. Itu dari scholars Anda sendiri. Iya, makanya gue bilang Anda nyimak guys. Ya udah buktiin aja memang Markus yang nulis. Dengerin. Kami percaya penulis Injil Yohanes. Oh, iman kan berarti? Nggak ada bukti sejarahnya kan? Karena kalau ada bukti sejarahnya, Luke, Markus, John yang nulis, kita nggak bisa bilang enggak. Kita nggak bisa bilang anonim. Masalahnya Ini tadi gue bilang ya, dengerin di depan tadi gue bilang, kalau kamu melihat satu kejadian, Mas Bro, kalau kamu kontra terhadap satu kejadian di pihakmu selamanya kamu akan kontra. Tapi ketika kamu pro kepada satu kejadian, maka kamu akan pro. Berarti gue mesti imanin dulu kan? Bukti sejarahnya Luke, John, Matius yang nulis itu mana bukti sejarahnya? Bentar. Iman kami ini dibangun dengan data eksternal apa iman? Jadi dari iman kan saya mengimani Matius, Luke, Matius saksi mata. Bedakan fakta sejarah sama iman kamu. Justru karena fakta sejarah yang membuktikan. Nah, mana fakta sejarahnya? Itu yang saya tanya. Mana fakta sejarahnya? Karena scholar sekalian yang mempelajari faktanya aja bilang yang nulis anonim. Kan saya tadi udah mengatakan Mas Silakan, Bro. mungkin Ya. Tapi ia mungkin menunjukkan data bisa dia dikasih di besar di atas. Jadi enak kita kan. Silakan. Saya Maaf, tadi udah izin, Ustaz mengatakan Rafi. saya nggak bakal on silakan ya, cam tunjukkan data, silakan. sampai kapanpun nggak bakal gua on cam kalau masalah itu ya. Saya nggak Jangan bisa sama turutin cita-cita kalau aja masalah on ngomongin cam. ya. Cita-cita Ya. bunyi-bunyian jatuhnya. Loh, karena kami percaya Bro. Penulis Iya Injil mengimani sama yang mengimani Roh Jonggrang juga begitu ngomongnya karena saya percaya. Iya kan gini, kalau mamanya kamu tidak percaya data kami berkata bahwa penulis Iya mana Injil- datanya? Ya itu datanya memang banyak mengatakan bahwa itu Injil Yohanes penulisnya adalah murid Yesus Yohanes. Iya mana itu datanya, Bang?
Tadi kamu mengatakan sekarang untuk Jadi iman kamu ini berdasarkan imani saja atau ada data sejarahnya, manuskripnya yang memang ditulis di abad 1, abad 2, abad 3. Kalau enggak, ya udah iman doang. Kalau kamu berpikir mana modal imani, lalu dengan alasan apa bapak-bapak gereja mengatakan penulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid? Anonim, scholars mereka dari Katolik bilang anonim. Nama-nama ini ditaruh oleh bapak gereja namanya Pius di abad kedua. Nggak nyambung anak ini. Lah, dia yang nggak nyambung. Kan aku katakan bro, dengerin. Kalau kamu melihat dari kalau kau diam, nggak ada otak. Kalau kau diam nggak ada otak. Kalau kamu turun di bawah. Ya udah, lanjut. Akhi Jibril. Kalau kamu mengatakan Jibril, kan aku tadi udah katakan, kalau kamu melihatnya dari kontra, akan selamanya kontra. Tapi ketika kamu melihatnya itu pro, akan jadi pro. Nah, kalau ada bukti konkret, Bang ya, kalau ada bukti konkret, ini naskah yang ditulis oleh Matius. Saya nggak bisa bilang kontra, paham nggak? Lah, kok turun? Ya salah. Waduh. Ya. Kalau ada bukti sejarahnya, manuskrip abad 1, abad 2, abad 3, saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa kontrakan. Susah sih memang. Capek banget. Aduh, pusing kita yang ngadep ini. Ya. Tapi sampai detik ini saya sih belum pernah menemukan lawan yang benar-benar paham Islam untuk menyerang Islam, belum sih. Jadi sejauh ini yang saya temui justru Islam yang paham kekristenan gitu. Kalau Kristen yang nyerang Islam, maksimal kekuatan mereka terjemahan. Siap Kiamat, Bambang Nursena, siapa itu lagi, Lidara. Seluruh apologet Kristen ketika menyerang Islam itu maksimal kekuatan mereka terjemahan. Lalu mereka bikin kesimpulan sendiri. Begitu sih yang saya tahu, seperti itu. Itu aja tadi Ustadz soal tawaf. Begitu ditunjukin Yahudi kalau punya. Baru dia kejar. Dapat ilmu baru dia itu dari antum itu. Tapi sebenarnya begini ya, Haji Jibril. Minimal dia nggak bawa fitnahan yang sama itu sih. Ya, maksudnya gini ya, Haji Jibril. Jangan dibongkar semua lah. Takutnya mau alap semua. Kita nggak ada kerja loh. Sepi ini Komal sekarang. Sepi loh. Komal saya ini Om Palopo, termasuk Komal yang paling banyak disukai Kristen. Makanya ada aja di sini. Kita udah kemana-mana nih, mana kadang-kadang nunggu 2 jam 3 jam nggak ada yang naik satu ini gara-gara Petra Haji dong Jibril Ustadz, ini. mana tadi Petra Ustadz? Petra itu bangun tidur kayaknya, gak belum nyatu sama rohnya. Habis mabuk dia. Enggak, itu tadi turun sendiri atau diturunkan Ustadz? Saya turunkan itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam. Kalau masalah cerita, Kalau Petra itu tiba-tiba mau nyerang Islam, saya bilang kamu ketuhanannya aja beda sama mereka kok. ini aja Bisa ngomong dia. ini aja dia DM aku Pak Ustadz. Apa itu? Katanya, ya memang tolol umat golonganmu gitu. Batu dicium itu kan lebih tolol orang mana menghujat agama orang lain, padahal di agama kita aja kan nggak boleh kan. Iya benar. Iya, saya aslinya orang Madura Pak. Oh, Masya Allah. Gini Bang Jib. Oh iya, lanjut Bang Bud. Saya tuh memang pernah ditawarin kan, di sini saya tuh kan tinggalnya di Madiun kan, ada tuh gereja. Ternyata dia mendapatkan anggota tuh dari iming-iming isi perut. Kalau pengalaman saya. Petra itu orang pertama yang bilang ke saya di Mal dulu ya, 1 tahun yang lalu ya. Ustadz, kata Petra itu bilang sama saya, kalau antum nanti masuk Kristen, saya yang akan bangun gerejanya. Saya akan nyari jemaatnya katanya. Ini cuma berbagi cerita ya, Gini, bukan Bang Putra, fitnah. apa namanya itu? Saya bilang gini ke Mas Petra itu, Mas Petra, saya kalau masuk Kristen, kamu bangun gerejanya, saya jadi pendetanya. Ini musuh saya nambah Mas Petra. Kok bisa nambah Ustadz? Satu, Islam, mayoritas umat Islam di Indonesia ini musuhi saya. Yang kedua, Tritunggal mayoritasnya Kristen. Rugi kamu kata saya.
Nah, mereka tuh nyasarnya di golongan ekonomi yang rendah di masalah di sini di perdesaan itu kan yang awam-awam lah gitu. Ternyata jurusnya itu namanya misalkan orang yang nggak paham agama kan. Kalau saya bilangnya gini, saya mau dipotong kepala, saya orang Madura yang mayoritas Islam, nggak mau saya gitu. Biar masuk surga katanya. Saya biar masuk surganya bukan dari kamu dan amal ibadah saya, betul nggak? Dari amal perbuatan mereka cuma isinya apa, muji-muji doang, bosen. Iya, terus dia jawabnya gini, wah inilah orang yang salah. Kalau saya salah, ngapain kamu bujuk saya, bujuk orang salah saya gitu. Orang benar itu gak mungkin menyalahkan orang saya gitu, gak mungkin kritik-kritikan. Dua orang tadi itu dari salam satu batu ini, kepo. Halo. Waduh, mau nge-report dia kayak. Ustaz manggil saya. Bukan Bun, ini Kristen. Sorry Bunda ya, tadi itu COD itu kan bilang orang Islam suka begini begitu, sedangkan VT-nya dia penuh dengan kebencian. Makanya saya tanya, kamu bikin VT tentang itu tuh tujuannya Makanya nggak apa? usah Itu dibahas aja. kalau kayak gitu. Tujuannya Tapi gitu. nggak perlu sampai yang membandingkan Islam lain, karena kan nggak semua orang Islam juga baik. Banyak saya lihat yang menghujat juga. Jadi kita juga wajar kalau menerima seperti Dari itu. tutur kata bicara aja di sini kan Islamnya yang lebih berakhlak, lebih beretika gitu. Siap Ustadz Putra. Saya mau ngomong Ustaz Rafi dulu dong, berisik di sini. Ustaz Rafi promosiin lagi dong biar 500 lagi perlu. Oke, ini Terima teman-teman. kasih Ustaz. Sama-sama Bun. Akun Bunda Mila Amerika ini di follow teman-teman. Akun Bunda Mila yang di samping saya ini beliau di follow ya. Masalah Ini follower, Bunda bilang ke saya sumbang 2K dalam 1 jam. Wah, Kalau masalah itu, saya tukang ini kan, saya kan ketengensi Kak, bisa nge-push lab, bisa nge-push follower itu. Nanti lagi promosi nanti. ya jadi teman-teman di follow ya, Bunda Mila Amerika ini di follow. Biar teman-teman nanti juga lihat keadaan Kristen di Amerika. Jadi beliau ini termasuk yang banyak temannya dari para rabi Yahudi itu banyak temannya. Tapi jangan banyak mengikuti Bunda biar gak kena limit hampir 10K. Ya sabar Bang Putra, Ustadz Wafi lagi ngomong kok dipotong sih. Santai dulu, saya masih ngomong ini. Jadi dakwah-dakwah beliau yang ada di Amerika nanti bisa tahu. Dan salah satu YouTube saya juga sudah dipegang sama Bunda Mila. Jadi ada YouTube namanya itu Bunda Mila Amerika gitu. Itu awalnya milik saya. Saya berikan kepada Bunda Mila untuk dakwah beliau di Amerika teman-teman. Dan beliau termasuk juga yang sering support ya kepada teman-teman ya. Yang di atas ini di follow, aman ini sudah. Yang di atas ini aman semua ini. Bang Palopo, Mas Putra, Mas Ustadz Arif, Mas Goldian, Bang Jibril ini aman semua. Gak ada yang open nih. Di follow ya teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Putra. Silakan Ustadz Putra. Bukan Ustadz Bang. Ustadz. Saya mau cerita kayak tadi itu memang nyatanya begitu. Saya pernah itu ditawarin tuh, ternyata cari anggota lewat dari itu juga gitu, dari iming-iming ekonomi, dari isi perut lah gitu. Ngomong aja tapi mereka itu coba transfer dulu 2M gitu baru ngomong. Saya bilang mau dipotong kepala saya gak mau. Apalagi di daerah saya, daerah Madura tuh 1% kalau ada tuh non muslim. Kalau ada di daerah saya tuh. Madura mana Mas Putra? Sampang aku Kak. Oh Ustadz Putra Sampang. Teman-teman, saya rungkat dulu ya. Hampir subuh di rumah. Boleh. Siap Ustaz. Izin, Jazakallah maha benar Allah. khair.